Erupsi Gunung Merapi yang menewaskan 23 pendaki menjadi bencana yang sangat memprihatinkan. Pasalnya bisa jadi tidak akan ada korban jiwa jika ada pengawasan yang ketat dari pihak terkait karena status Gunung Merapi yang berada di level waspada sejak tahun 2011 silam, yang berarti tidak boleh ada aktivitas dalam radius 3 km dari puncak gunung. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan hingga kini masih mengevaluasi apa yang salah hingga erupsi Gunung Merapi memakan korban jiwa. Nah, yang menjadi atensi kita sekarang yang harus kita evaluasi bersama tentu saja bukan mencari siapa yang salah, tapi apa yang salah sehingga kita bisa perbaiki adalah pertama, apakah informasi status PVMBG ini diketahui atau tersampaikan dan dimengerti oleh petugas di posko-posko pendakian. Karena kita tahu petugas posko pendakian ini mungkin domainnya di BKSDA atau di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat mengatakan pendakian Gunung Merapi masih boleh dilakukan meski dalam status level 2 atau waspada. Pelaksana Harian Kepala BKSDA Sumatera Barat Dian Indriati mengatakan pendakian dibuka pada bulan Juli tahun 2023 setelah mendapat dukungan dari seluruh stakeholder seperti Pemda Agam, Pemda Tanah Datar, Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar, BPBD Tanah Datar, dan beberapa wali kota setempat. BKSDA Sumbar juga telah memiliki prosedur pendakian dengan batasan-batasan tertentu, termasuk untuk tanggap darurat terdapat posko siaga nagari, rambu-rambu di jalur pendakian, dan asuransi. Sementara itu, Koordinator Pengamatan dan Penyelidikan Gunung Api Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Ahmad Basuki menyebutkan, semestinya karena Gunung Merapi dalam status waspada, maka tidak boleh ada yang mendekat karena berbahaya. Namun nyatanya baik warga maupun pendaki tidak mengindahkan adanya larangan tersebut hingga terjadilah erupsi yang menyebabkan 23 pendaki tewas. Seperti diketahui, selain Gunung Merapi, untuk level 2 waspada, seluruh pendakian gunung api di Indonesia diperlakukan prosedur yang ketat seperti di Gunung Bromo, Kerinci, Rinjani, dan lainnya. Pendakian diperbolehkan sepanjang memiliki mitigasi dan adaptasi bencana. Namun apakah informasi ini sudah dipahami oleh semua petugas di posko pendakian, termasuk peringatan dan rambu-rambu batas pendakian? Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.